Audio Jungle. Halo Om Made, Om Freddy. Halo, 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 halo. Om Ini Ade pun apa kabar ya Om Ade? Seger, seger. Astung kare. pakai bahasa Jerman. Ngobrol apa malam ini Om? Seru nih Om, terinspirasi oleh acara ini nih. Acaranya bukan acara Tony Blair. Ada opening speech-nya Tony Blair lah. Countries don't make progress just by buildings and infrastructure and markets and the economy. Central to any country's progress is its spirit. And the spirit of modern Indonesia is a spirit of innovation and possibility and courage and also getting things done. Intinya cukup membanggakan kita sih ya. Tapi Hubungannya Om, hubungannya sama Tony Blair tadi apa Om? jadi Tony Blair tadi itu pembukaan dia pada saat roadshow cari investor ke IKN. Nah, IKN sendiri dibangun menggunakan konsepnya Sofyan Sibarani. Kemudian diangkatlah Om Ridwan Kamil menjadi kurator semua proposal bangunan siapapun investornya lewat mejanya Om Ridwan Kamil. Dia mengacu ke sini. Tagline utamanya sih gini, membangun with minimum impact to the environment. Tertarik yang disampaikan sama si Sofyan Sibarani, coba kita dengerin ya. We emulate the elements of the rainforest into our urban context. The rainforest emergent canopies teach us how to reach out to the sun and harness energy. First, we elevate parts of the ground floor of our city to be built on stilts, allowing water and wind movement, ventilation, and sunlight to penetrate, creating minimal impact on the soil. Traditionally, homes in Indonesia were built on stilts, allowing water, vegetation, and wildlife to flourish, and with minimum footprints on the environment. Rumah, ya bangunan juga ada ya, yang dibangun built on stilts, jadi rumah panggung gitu. Di rumah modern di California, di Australia itu masih ada, bahkan rumah modern. Jadi itu ada maknanya kan, kenapa bikin bangunan seperti itu. Kalau menurut gue ya, siapapun idenya gitu, siapapun yang memberikan ide, which is menurut Tony Blair itu adalah sebuah inovasi gitu. Menurut gue malah bukan inovasi gitu kan. Dan ini kan bukan sesuatu yang baru gitu. Di Indonesia udah ada sejak zaman nenek moyang kita seperti yang dia sebutkan tadi dengan contoh rumah Minangnya gitu. Tradisional sendiri kan bergaya seperti itu dan tidak beton, sebetulnya kan lebih kayu, karena kalau kayu atau bambu itu kan lebih gemulai, lebih mudah menyesuaikan, dia tidak kaku gitu. Lebih fleksibel dia, sehingga tidak, kalau ada gempa ada apa-apa dia tidak akan menghancurkan secara total gitu. Tetapi menurut gue itu lebih kepada bukan cara dia membangunnya, tapi menghancurkan hutan yang sudah ada. Mau bikin kota pasti hutan dihilangkan kan gitu. Asalnya kan hutan itu kan. Nah, ini jadi saya mengikuti juga complete presentation-nya dan banyak ini. Jadi lahannya itu sebagian besar adalah hutan produksi. Hutan yang cuma monokultur, setiap 6 tahun dipanen untuk menghasilkan pulp. Nah, itu kan sebetulnya beberapa dekade yang lalu, hutan pinus itu dibangun untuk menghasilkan pulp. Itu yang merusak hutan, yang merusak rainforest. Nah, janjinya nih, pada saat mau membangun kota ini, itu di hutan monokultur ini yang dibongkar. Dia justru membuat pembibitan multikultur tanaman-tanaman asli Kalimantan, rainforest di sana, dan akan dikembalikan menjadi rainforest. Dan yang akan dibangun itu 30% bangunan, 70%-nya harus rainforest.
Makanya Hmm. konsepnya yang 30% bangunan itu pun on stilts ya, jadi dia minimum impact to the soil segala macam. Nah, yang 70% ini dikembalikan ke rainforest, jadi pembibitannya segala macam tuh ada. Jadi waktu Oh ya bagus. mereka Kalau gitu mengundang, ya bagus. Kalau gitu Mm. bagus banget itu konsepnya, Om. Bahkan mereka berani menjanjikan, bahkan sudah dikasih lihat, jadi nggak jauh dari situ ada penangkaran orang hutan. Itu orang hutannya udah deket, jadi dibiarkan berkembang ke hutan yang sudah ada, dan wilayah area pembangunan yang akan dikembalikan menjadi multikultur, pohon-pohon asli yang sama dengan sekitarnya, itu akan membuat orang hutannya makin mendekat. Tapi gua ngebayanginnya serem. Jalan-jalan gitu ya di kota ya modern, semua bisa ini, semuanya 10 minutes distance, bahkan saking modernnya kan autonomous vehicle transportasinya, public transportasinya itu juga dijanjikan. Saya dengar bekas ketua otoritanya itu Pak Bambang Susantoro bilang nggak ada gerakan vehicle yang redundant, based on demand. Jadi kalau dibikin smart itu dia kalau ada permintaan baru dia jalan. Di mana orang ngumpul dia akan jalan ke situ, dan diusahakan nggak nunggu tapi pergerakannya tidak sia-sia. Nah, semodern itu, tapi terus kita lagi jalan-jalan terus ketemu orang hutan kan serem juga. Kalau orang hutan, kalau tiba-tiba macan kumbang gitu mendekati masuk ke kota, Mungkin mungkin orang hutan lebih takut ketimbang kita takut sama mereka. mungkin ya mereka lebih takut sama Iya kita. dong, mereka lebih takut lah. Kalau orang hutan, nah kalau Black Panther, macan kumbang, Black Panther itu menyerang kita karena bukan bukan dalam rangka menyerang, karena mereka tidak makan manusia. Mereka terganggu, mereka merasa terancam, mereka wilayahnya dimasuki oleh manusia, ya mereka terganggu dan mereka pasti akan menyerang. dia menyerang sebetulnya merupakan tindakan defense ya, karena merasa Iya, terancam. Cuman kan kan ya, kalau secara tradisional, secara apa namanya, otak otak ancient brain kan gitu. Kita selalu menganggap semua itu ancaman, gitu. ya. Eh, tapi yang namanya kita orang awam nggak biasa keluar masuk hutan kan tetap serem juga kalau jalan-jalan di kota ketemu. Di Singapura kejadian di Botanical Garden, ada ular piton menjulur dari pohon masuk ke taksi, kan serem. Ya, ya. Nah, saya ingat cerita project support saya yang dari Australia, dia bilang dia pernah jalan-jalan safari di Afrika. Serem dia, ya singa, harimau segala macam kan udah mendekat ya dari mobil safarinya. Dia ketakutan. Guide-nya bilang, don't worry. Mereka itu kalau toh terpaksa membunuh, mereka membunuh to survive. Sebetulnya Iya, lebih kejam manusia. Manusia itu membunuh bukan to survive. Membunuh tuh demi hobi, demi ini fun, fun, fun. oh, atau bahkan demi ideologi, apalah segala macam. Sering kita melakukannya for fun. Jadi kita lebih kejam sebetulnya dari mereka katanya. Iya. Kalau memang demikian rencananya ya bagus lah. Karena satu pohon ditebang itu nggak murah gitu kan. Apalagi kalau kita bisa punya proyek di sana. Kalau jadi Mm-mm. bahan bangunan yang based on plastik itu bisa buat bahan jalan-jalan di IKN yang lagi kita rencanakan, pabrik Iya, dan pabrik bahan bangunannya kalau dipakai di IKN cakep banget tuh. Sustainable ya. production, construction product. Jadi memang konsepnya eh, Bung Sibarani ini yang akan apa namanya? Konsepnya adalah meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Gitu kan Om? Kurang lebih ya. Atau meniadakan, Meminimalisir. 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 Ya, Ya. jadi selalu ada dampak kepada lingkungan gitu kan, cuman Bisa, bisa. sangat minimum. Sebisa mungkin kemudian aliran air juga dibiarkan, kemudian vegetasi juga dibiarkan tumbuh begitu saja gitu. Tentu saja dengan penataan yang lebih baik, dengan penataan yang baik gitu ya.
Aslinya dulu ada rainforest, kemudian dihilangkan, dibikinlah hutan produksi ini gitu. Ya kan Untuk sekarang mau dikembalikan lagi kepada hutan betul. aslinya lagi. Bagus kalau bisa, Pak. Alhamdulillah. Kalau ngelihat dari desain kotanya yang tadi di presentasinya Bung Sibarani itu nggak kelihatan pohon-pohon ya, kelihatan malah bangunan-bangunan tinggi-tinggi ya. Ini kan gambar ilustrasi arsiteknya. Jadi ini semuanya pohon-pohon. Jadi gambarkan di sini kan ada pohon-pohonnya nih. Itu desainnya siapa yang Nyoman Taman Nuarte. Nuarte. itu ternyata yang katanya kayak kelelawar itu semuanya dari perunggu. Dan dia janji, dia udah pelajari mungkin ilmu bahannya dia si Nyoman Nuarte ini belajar ilmu logam juga kali ya. Dalam 2 tahun akan berubah menjadi hijau. Dan Ya dong, kan kalau eh, perunggu kan ada oksidasinya jadi kehijau-hijauan. oksidasi hijau dan ada pelumutan plus dibikin nanti tanaman rambat. Jadi udahlah dia teroksidasi menjadi hijau, terus ada tanaman rambat di sekitar yang bentuknya kayak kelelawar itu. Jadi itu udah direncanakan banget sama Nyoman Nuarte. Lihat aja ke GWK Om, karena sama bahannya tuh Om. Ya, yang di GWK itu dia sudah terjadi oksidasi, sudah jadi hijau. Udah, Tapi tentunya sayap Garuda ya, tapi orang bilangnya ya kayak Garuda lah. sayap Garudanya itu kan dia ada celah-celah untuk tanaman rambat. 2 tahun lagi nanti diundang sama Pak Prabowo ke sana. Oh, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Siapa tahu. Saat 17-an nanti. 2 tahun yang Iya. akan datang. 17-an 26 ya. Iya, Kita hadir. 2026. Dari kacamata saya sebagai orang Bali, ini kita sih berharap supaya konsep yang sudah dipakai ini sekarang dari Pak Sofyan Sibarani ini itu benar-benar dijalankan dengan sesuai dengan konsep. Kalau di Bali kan ada konsep namanya Trihita Karana ya. Tapi Trihita Karana ini konsepnya kurang lebih sama lah seperti Pak Iwan sama Pak Freddy tadi jelaskan bahwa konsepnya itu harus memikirkan mengenai lingkungan. Itu namanya kalau nggak salah palemahan namanya. Konsepnya itu justru yang ketiga, konsep ketiga. Palemahan itu adalah bagaimana kita sebagai manusia ini memikirkan mengenai lingkungan gitu. Terus konsep yang kedua sebenarnya itu adalah namanya pawongan. Berarti ini kita bicara tentang manusia. Jadi gimana supaya sesama manusia ini kita bisa hidup berdampingan dengan baik, supaya kita ini guyup, supaya kita ini merata atau ada keadilan di situ gitu. Nah, konsep yang pertama itu namanya adalah kita bicara parahyangan, parayangan ya kalau nggak salah ya. Itu kita bicara itu adalah ketuhanan, konsep ketuhanan lah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan. Maka, tapi kan semuanya konsep pembangunan yang kita sebut dengan Trihita Karana ini, kalau di Bali ini kalau pernah saya dengar dari anak muda yang mendapatkan mata kuliah khusus ini, itu dia mengatakan harus dimulainya itu dari diri sendiri. Jadi kalau manusia-manusia ini atau individu-individu ini punya pemahaman yang baik tentang Trihita Karana atau menerapkan konsep Trihita Karana dalam dirinya, maka dia adalah seseorang yang sadar betul bahwa dia ini adalah ciptaan Tuhan. Sebagai sesama ciptaan Tuhan, maka dia akan peduli dengan orang dan akan peduli dengan lingkungan. Kita mau melakukan sesuatu kan kita ingat doa dulu. Karena nggak bisa lepas dari Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita pikirkan dampaknya kepada orang lain nih. Dampaknya
Karena kita masuknya ke dalam diri sendiri, pertama berarti dampaknya pada diri kita. Kemudian yang ketiga, dampaknya kita bicara tentang lingkungan kita nih. Nah, kita ini kan hidup dari contohnya, saya mau makan, ini makanan saya ini merusak alam nggak? Gitu. Atau bersahabat dengan alam. Ketika saya ngambil sesuatu, makan sesuatu yang bisa menyebabkan alam ini menjadi rusak, maka saya kurangi itu. Maka saya tambah makanan-makanan yang bersahabat dengan alam. Ketika kita berinteraksi atau kita hidup bersama di dalam satu keluarga juga demikian. Begitu juga di dalam masyarakat, begitu juga kita dalam bernegara. Begitu juga kita dalam sebagai merupakan bagian daripada komunitas dunia ini. Konsepnya Pak Sibarani itu bagus banget. Tapi kita tahu kerusakan yang terjadi pada lingkungan kita dalam skala yang kecil ya. Contohnya kita bicara di desa atau di kabupaten atau di provinsi. Itu yang biasanya menyebabkan terjadinya kerusakan itu adalah adanya kepentingan-kepentingan politik atau konflik-konflik politik. Yang kedua adalah kepentingan-kepentingan ekonomi, apa namanya, petugas atau pengatur policy daripada IMB ini harusnya mengatur kan, kalau rumah kita bikin 1 are atau 100 meter, konsepnya seperti apa supaya tercipta karena nanti berjalan. Kalau itu 1000 meter tanahnya, bagaimana konsepnya? Kalau itu 1 hektar, bagaimana konsepnya? Kan gitu. Pembangunan sebuah hotel atau villa atau apa, itu sudah, mohon maaf, banyak sekali mengabaikan hal-hal seperti ini. Jalan apa tidak? Kalau menurut saya akan tergantung dari dua Political. hal. Ada political will, ada business ethic. Business ethic ini jalan nggak dalam masalah hubungan antara kita sebagai makhluk Tuhan, antara kita sebagai sesama manusia, antara kita dengan alam semesta. Itu sih kalau menurut saya. Tantangannya ada di 2 hal tadi. Di tayangan sebelumnya, bahannya dari Om Freddy juga, kita pernah angkat tentang Rwanda. Rwanda tuh bukan cuma bersih, tapi juga cantik dan aman. Jadi rupanya Paul Kagame ini juga secara politis, dia sekarang lagi gencar, lagi banyak ngomong. Jadi mungkin ini kalau Pak Prabowo sekarang lagi banyak jalan ini ke luar negeri gitu ya, untuk menunjukkan sikap politiknya. Paul Kagame itu udah lama rupanya, dia tuh bertahun-tahun Bisa bahkan dimampirkan ya Om. pernah jadi pembicara, pernah kasih kuliah umum di Harvard, di Yale. Jadi dia ya Rwanda pernah kita angkat, bahkan Rwanda itu benar-benar bebas plastik bag, udah negara yang udah bebas plastik bag. Paham dulu nggak kenapa sih kok dibuatnya itu harus seperti ini? Taman-taman Bali atau Bali Garden itu banyak sekali dibahas oleh orang-orang luar, sampai ada bukunya gitu, Balinese Garden gitu. Dan banyak, tidak hanya 1-2 buku gitu. Kenapa? Karena tidak hanya indah, tapi ada nilainya, ada falsafahnya di situ, ada kearifannya di situ. Kenapa kok tanamannya itu ada maknanya gitu. Nah, itu kemudian oleh orang-orang Bali, sepengetahuan saya dan sepemerhatian saya, mereka itu sangat mencintai Bali selain karena falsafah yang tadi disebutkan oleh Pak Made, Om Made, itu karena juga mereka bagian daripada ibadahnya. Gitu. Pohon-pohon ini bagian daripada ibadahnya gitu. Makanya selalu ada bunga-bungaan di mana-mana di Bali. Atau pohon-pohon yang memang bisa dipakai untuk menjadi bahan-bahan upacara atau ibadahnya itu sendiri. Nah, itu kan ada pemahaman yang luar biasa gitu, bahkan sampai ke dalam jiwanya gitu. Udah kita tunjukin pembangunan yang masif di Bali, tapi ya nanti kita bahas di episode 2. Pertanyaannya adalah, apakah konsepnya Bung Sibarani ini bisa diterapkan di kota-kota yang sudah jadi? Kan gitu Om pertanyaannya. Iya, di kota yang udah jadi. Konsepnya Bung Sibarani ini kan tanah kosong atau tanah kosong, membangun kota baru, membangun kota yang belum ada bangunan apa-apa, itu mudah dikonsepkan gitu.
Hanya apakah bisa diimplementasikan di pembangunan di Bali apa enggak, itu nanti buat bikin penasaran, itu akan pembicaraan seru di episode 2 ya. Ya, tidak hanya di Bali konsep sih atau di kota-kota lain. daripada si Barani tadi. Mm-mm. Ya bisa lah. Udah itu sudah sejalan dengan Trihita Karana itu, Om. Hmm. Konsepnya pasti sejalan dengan itu. Ya. Kita tahan Om. Nanti kita bahasnya di Bisa lah. Kuncinya itu adalah konsistensi kita kan ya. Konsistensi terhadap kesadaran Ah, itu. ketika ada dua tantangan tadi, dua tantangan itu Ya, dari politikal ya, sama dari ekonomi gitu. benar. Dari sisi Heeh. bisnis. Ada sih, Ya, kalau saya dari segi engineering saya ngelihat ada sih yang kalau bikin rumah 1-2 lantai on stilts gitu ya udah banyak lah, bahkan ada. Tapi bangunan berlantai 7 bahkan sampai berlantai sekian belas dibangun on stilts itu kan cuma orang anak arsitek sama anak sipil yang berani bilang bahwa ini mungkin gitu kan. Kompleks juga situasi Bali. Jadi belum Hmm. dampak sosialnya, bukan cuma dampak lingkungan, dampak sosial, dampak ekonomi, semuanya juga akan oh semua Ipolexos boot mill-nya ada itu. diporeksos footmill. Harus ada political will di situ yang Hmm. ya kalau mau disebut political ethic atau apa gitu ya, namanya politik itu kan sebenarnya bagus kan. Politik itu kan sesuatu yang kaitannya dengan kepentingan orang banyak kan. Kebijaksanaan ya. Dan Iya, berkaitan kebijaksanaan sama untuk orang kebijaksanaan. banyak. Itu kan Ya. bagus sebenarnya. Tapi kita mikirin benar-benar kepentingan orang banyak itu seperti apa. Nah, Hmm. gitu kan tidak bisa keluar dari konsep pawongan tadi, dimanusiakan manusia itu gitu. Dan kayak Ya. kata Pak Prabowo, jangan ngelihat 5-10 tahun, lihatlah sampai 50 tahun ke depan. Nah, gitu. Anyway, pokok yang inilah dari sisi-sisi apa yang disampaikan, apa yang dipresentasikan, apa yang ide-ide yang disampaikan oleh Pak Bung Sibarani ini, itu dia punya keberanian dan kreativitas dalam rangka berkompromi dengan mengkompromikan antara konsep-konsep klasik tradisional, ancient malah kalau saya sebut ancient tidak hanya klasik, dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi misalkan apa tadi, rumah pakai panggung tapi 7 tingkat, ya kan? Itu kan tinggal masalah kekuatan kakinya aja gitu. Kakinya aja ya. Ya tinggal masalah kekuatan kaki kan, seberapa tinggi. Tetapi prinsip dasarnya sama. Prinsip dasarnya Ya. sama, yaitu prinsip-prinsip yang dipakai di rumah-rumah tradisional. Itu kurang lebih. Ya. Kita ngobrol lebih seru lagi soal seperti ini nanti, penggabungan antara kearifan Nusantara klasik dengan dunia modern. Yang jelas dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan politik, ekonomi dan keinginan politik. Iya. Oke. Thank you. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.